apa yang saya bawa, pengalaman saya di militer 16 tahun itu, lebih lagi kalau ditambah dengan akademi militer, mudah-mudahan juga punya warna tersendiri. Nah, dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Jangan melihat, oh mayor, usianya baru 40 dan lain-lain. Nggak relevan. Apalagi tadi Bang Refli menyampaikan, kalau komparasi dengan negara-negara di dunia, banyak yang lebih muda. Yang penting jangan membunuh anak muda. Setiap orang nggak punya pengalaman sebelumnya begitu. Jadi selalu kalau ditanya pernah nggak memerdekakan Indonesia, ya belum pernah Bung Karno. Tapi karena Bung Karno berani, siap dan memiliki keyakinan, determinasi, merdekalah Indonesia. Saya sedih ketika ada upaya untuk menghantam sesama umat Islam. Apalagi kemudian dieksploitasi perbedaan-perbedaan mendasar termasuk perbedaan kultural. Nah, kemudian juga antar identitas yang lain, Islam dengan agama yang lain, Islam dengan Pancasila, kok jadi komoditas politik. Maksudnya itu kerjaan penguasa hari ini? Saya nggak mengatakan demikian, tapi kan terjadi nih, 3-4 tahun terakhir kan kerasa nih. Kalau 3-4 tahun terakhir itu pada masa pemerintahan siapa ya? Ada yang bilang kompor. Ya, memang itu concern kita tentunya ya, karena saya pribadi mungkin mewakili juga Sobat Hera kan berharap bahwa kaitan kebangsaan dan religiusitas itu tidak pernah hilang dalam diri partai manapun, walaupun dia mengaku nasionalis kiri sekalipun atau dia kanan sekalipun. Itu soal partai. Tapi ngomong sama Mas AHY ya, tanpa ngomong 2024 itu ibarat ngomong sayur tanpa garam. Kira-kira. Dan kalau semua survei yang ada, saya kan pembaca survei, paling tidak kalau sampai urutan ke-6 pasti ada nama AHY, kan gitu. Biasanya di situ disebut Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY biasanya. Kadang-kadang bisa nyodok-nyodok juga ke 5, 4 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara makom tentang Pilpres 2024, saya berbicara yang dengan makomnya tinggi. Kira-kira begitu ya. Makomnya tinggi, makom surveinya tinggi. Mas AHY getol sekali safari politik sekarang. Ya kan? Kemarin ke Ganjar Pranowo, ketemu Ganjar. Kemarin yang agak heboh sedikit ketemu Anies Baswedan. Waduh, orang mau mengatakan Ganjar AHY, Anies AHY. Tapi jangan-jangan dari sini mengatakan siapa bilang Anies AHY Anies. Silakan komentarnya. Iya, Bang Refli, kita punya tradisi politik yang bagus betul ya. Di Indonesia ini, terutama Partai Demokrat, saya kan mendapatkan turunan tradisi, legacy yang bagus-bagus tentu saya lanjutkan. Yang nggak bagus, yang belum sempurna ya tentu kita perbaiki bersama. Saya lupa nih, 10 tahun jadi anak presiden. Jadi saya melihat Indonesia ini akan rukun, akan harmonis ketika banyak yang melakukan silaturahim. Ulama umaro harus dekat, jangan dipisah-pisah, jangan dijauhkan, apalagi malah dicurigai. Dicap radikal. Tapi antara elemen bangsa, antar partai politik, antar tokoh politik itu harus erat juga hubungannya. Jadi ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua umum Partai Demokrat tahun lalu ya, saya sudah punya niat untuk melakukan, terminologi saya adalah silaturahmi 360 ke segala arah. Dan saya tularkan itu, saya jadikan instruksi ke bawah juga. Jadi di tingkat DPD dan DPC. 360 derajat. Balik lagi, kalau 180 nggak balik itu. Jadi ke segala arah. Kita mau tokoh ini afiliasinya partai A, partai B, yang kiri, yang kanan, yang tengah, termasuk juga organisasi massa, termasuk juga media dan lain-lain, media mainstream maupun media sosial. Jadi saya ingin bangun semangat bahwa Demokrat itu harus punya inisiatif dan fleksibilitas yang baik dalam fleksibilitas politik ya, bahwa hari ini memang masih cair dan seharusnya politik cair. Makin kaku nanti atau makin panas ketika menjelang tahun politik, tahun pemilu, dan itu wajar-wajar saja. Tapi kini saatnya kita untuk merajut hubungan, kebersamaan, saling kenal, paling nggak saling kenal. Kayak misalnya saya datang ke partai-partai lain ataupun saya menerima kunjungan dari partai lain, itu kan saling mengenal leadershipnya. Oh, ketumnya si A, sekjennya si B. Ganjar Pranowo itu ketua umum PDIP ya? Bukan. Kalau itu adalah
kepala daerah. Nah, jadi begini Bang, saya juga mengkategorikan silaturahmi 360 itu selain tadi partai politik, tapi juga kepala-kepala daerah. Saya pernah datang ke Pak Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi itu yang kemarin jawab jinawab dengan Bobi Nasution. Gitu ya. Kemudian saya juga pernah bertatap muka dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah, Nurdin Abdullah yang sekarang lagi sekolah ya kan? Ya, mudah-mudahan bisa dihadapi situasinya. Gubernur Jawa Timur tentu Bu Khofifah. Yang juga disebut-sebut ya kan? Right. Kemudian juga dengan bahkan Sri Sultan, Gubernur Yogyakarta. Tidak disebut-sebut tapi endorsement dia penting. Gubernur Jawa Tengah, sangat disebut-sebut. Ya, kan? Gubernur NTB, Pak Zulkifli Mansah. Ini jago dari timur, menurut kedai kopi. Iya. Gitu. NTT kemarin kita juga datang ke siapa namanya Pak Victor Laiskodat. Terakhir begitu sampai Jakarta, saya malah begini, kok kita ini sering keliling-keliling daerah, berbagai provinsi, kita sempatkan untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah setempat ya. Mantan bersaing. Kalau saya mengatakan utamanya yang luar non kader Partai Demokrat. Nah, kok malah di Jakarta kita dekat tempatnya, tapi karena biasanya begitu kan, sesama di Jakarta malah jarang ketemu begitu, karena kita biasanya mikirnya keluar ke Indonesia. Nah, saya sudah niatkan itu sejak lama. Mas Anies pun demikian. Jadi kita ketemu lah. Gimana kalau agak mendadak, cukup 2 hari aja persiapan. Gimana kalau hari Kamis kita bertemu? Cocok. Akhirnya terjadilah pertemuan itu dan bagus silaturahminya. Mas, pesaing dan tidak pesaing itu menurut saya justru menunjukkan inilah demokrasi, inilah politik yang sehat. Saatnya kita bertarung ketika itu saling kontes. Tapi ingat Mas Refli, Bang Refli juga ketika dilantik di istana, saya datang. Yang datang tuh yang lainnya. Itu pilihan masing-masing. Ya. Saya datang. Dan setelah itu kita tetap bersahabat. Artinya ya janganlah kemudian putus hubungan. Dan kemarin bagus sekali kita juga saling mengisi, melengkapi situasi di ibu kota, tapi juga berbicara nasional dan juga dunia. Begitu. Jadi beruntung sekali ya, Mas AHY. Itu Anies itu, Mas Anies lah, saya namanya Anies saja biasanya. Teman saya satu angkatan di UGM. Sampai sekarang saya susah bertemu sama dia. Cuman jawab aja ya, nanti kita cari waktu ya. Padahal cari waktunya udah berbulan-bulan. Bagaimana Pak Gubernur ya? Mudah-mudahan setelah ini kita bertemu ya Pak Gubernur. Nah, tapi begini. Ya kan namanya politisi kan pasti tidak akan ngomong dong kalau saya akan nyalon dan lain sebagainya. Tapi kan survei itu mengatakan Mas AHY itu kalau cuma 6 besar saja masuk, ya kan? Saya bahkan kemarin bikin konten. Wah, ini AHY Anies, wah luar biasa itu. Karena makomnya tinggi-tinggi semua, kalau digabungkan jadi dahsyat. Walaupun memang problemnya adalah siapa sih yang mau menyalonkan selain Demokrat tentunya yang sudah bisa. Saya pengen kecil aja 1-2 kata. Waktu sama ketemu Ganjar ngomong apa? Yang keywordnya aja. Kemudian sama Anies ngomong apa? Sama Mas. Keywordnya apa? Sama Bang, sama. Iya. Masalah COVID kita ngomong. Oh COVID ya? Iya, jadi Khofifah Indar Parawansa. kita ngomong banyak hal, tapi tadi kan kalau mau diperas ya situasi hari ini sebetulnya COVID itu gimana penanganannya, termasuk dampak ekonomi dan lain-lain. Jadi belum sampai sana, belum ya. Tadi kalau bicara makom itu ya, menurut saya memang menjadi menarik. Namanya politik itu kan penuh dengan gosip. Nggak seru kalau nggak ada gosipnya. Memang akhirnya begitu pertemuan terjadi, semua liar dengan imajinasi kira-kira ngomong apa, terus bagaimana ke depan dan lain sebagainya. Tapi percaya atau tidak, yang kami bicarakan itu lebih kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Karena saya yakin sama-sama menjaga, sama-sama nggak ingin terlihat kemajuan, kemudian seolah-olah sangat ambisius, padahal masih punya tugas yang juga selesaikan. Sebagai kepala daerah, beliau-beliau ini kan juga sangat harus fokus ya. Saya sendiri juga punya tugas memimpin partai. Jadi nanti pada saatnya mungkin karena dalam politik itu sebenarnya juga dalam kehidupan, yang bicara tidak hanya mulut, mata dan hati juga bisa bicara. Itu kayak dalam percintaan. Dalam percintaan ya, mata dan hati pun bisa bicara. Tapi begini, banyak sekali calon-calon pemimpin muda ya. Saya bisa menarik Mas AHY sebagai tokoh muda nomor 1 sekarang ini. Katakanlah pengertian nomor 1 terdepan kalau kita lihat hasil survei.
usia sekarang baru 41 tahun. 41 ya? Atau udah masuk 42? 42 mau 43 Oh, harusnya. 42 masuk 43 Kan ya? sekarang 2021 ya? Ya. Iya, Saya ya. 78, Bang. Oh iya ya. Iya. Karena waktu mendaftar itu 40. Iya. Kurang sehari ya? Kalau nggak salah yang 2019 2018. 2018 ya, 2018 daftar sekarang. Oh ya. Jadi 42 masuk 43. Agustus nanti insya Allah 43. 43. Kalau tahun 2024 berarti 46. 46. Wah, itu Ya. John F. Kennedy dan Barack Obama. Iya. Sama Bill Clinton juga kalau tidak salah ya. Oke. Artinya kadang-kadang kita mengatakan, wah ini mudah sekali. Padahal ternyata di luar negeri biasa. Apalagi di negara-negara bekas pecahan Yugoslavia itu bisa, Iya. bisa 30 Oh iya, 32, 33 iya, pemimpinnya gitu. luar Iya, biasa iya. ya. Iya, persoalannya dalam politik Indonesia, orang kadang-kadang sering sekali meragukan orang muda. Iya. Ya kan? Ini Mas AHY, saya frankly speaking 2016 baru keluar dari ketentaraan, Iya, ya kan, dengan iya. pangkat terakhir mayor ya. Mayor, betul. Nggak ada kenaikan pangkat istimewa, nggak ada. Iya. Lalu kemudian menjadi calon gubernur. Pada saat itulah ditahbiskan sebagai kader Demokrat. Iya. 2020, 4 tahun kemudian menjadi ketua umum. Orang bilang, pengalamannya belum banyak. Iya, iya. Tapi tiba-tiba dari sisi popularitas, wah minimal 10 besar saja pasti masuk. Kira-kira begitu. Paradoks seperti ini, apa yang ingin mau disampaikan oleh Mas Agus? Bagus Mas sekali AHY? pertanyaannya Bang Refli. Iya. Karena memang saya termasuk yang ingin menjadi yang terdepan membela anak muda yang sering dilecehkan. Oke. Sering dianggap belum pantas, tidak siap dalam profesi apapun. Oke. Bukan hanya di politik, tapi juga dalam dunia profesi, dalam dunia bisnis, dan juga dalam dunia kemasyarakatan. Politik tidak lepas juga dari stigma bahwa muda itu kurang pengalaman, tidak siap, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa sejak saya masuk politik, kemudian saya mencoba membangun persepsi baru tentang muda. Muda adalah kekuatan dalam tindakan, dalam pemikiran. Logis ketika kita mengatakan muda itu lebih kuat. Physically, kita juga punya kesiapan, mudah-mudahan sehat selalu. Mental juga, anak muda itu nggak takut kalah, nggak takut gagal. Gagal, jatuh, bangun lagi, tinju lagi gitu. Tapi kalau mungkin sudah merasa panjang pengalamannya, malu, takut gagal, dan lain-lain, akhirnya justru ragu-ragu. Saya sudah mulai takut nih, kelihatan gejala orang tua saya. Nah, yang terakhir kita juga berharap memiliki integritas dan juga knowledge ataupun wawasan yang juga tidak bisa dilecehkan. Mengapa? Karena kalau zaman dulu orang mau pintar itu harus sekolah, step by step panjang gitu. Sekarang dunia serba terbuka, digital. Mau belajar mencari informasi apapun bisa kita lakukan, dan itu sekarang. Memang tidak ada yang bisa membeli jam terbang. Tapi ingat, ada proses akselerasi, lompatan-lompatan dalam politik yang harus juga kita apresiasi. Contohnya, ada orang, saya sudah 5 tahun, tapi yang dikerjakannya kalah sama orang yang baru 1 tahun. Kan juga tidak bisa apple to apple. Kuantitas dan kualitas itu juga harus dalam satu formulasi yang satu paket begitu. Tidak bisa hanya diukur usia biologis atau durasi pengabdian, tapi kualitas pengabdiannya, kinerja dan juga kontribusinya seperti apa. Dan di situ Mas AHY beruntung. Nah, saya berharap apa yang saya bawa, pengalaman saya di militer 16 tahun itu, lebih lagi kalau ditambah dengan akademi militer, mudah-mudahan juga punya warna tersendiri. Nah, dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Jangan melihat, oh mayor, usianya baru 40 dan lain-lain. Nggak relevan. Apalagi tadi Bang Refli menyampaikan, kalau komparasi dengan negara-negara di dunia, banyak yang jauh lebih muda. Yang penting jangan membunuh anak muda dalam tanda kutip. Bung Karno menjadi presiden tahun 44 tahun. Dan tidak pernah punya pengalaman memerdekakan Indonesia. Jadi setiap orang nggak punya pengalaman sebelumnya begitu. Jadi selalu kalau ditanya pernah nggak memerdekakan Indonesia, ya belum pernah Bung Karno. Tapi karena Bung Karno berani, siap dan memiliki keyakinan, determinasi, merdekalah Indonesia. Perubahan dalam sejarah juga begitu. Sebelumnya tidak punya pengalaman, mungkin tidak dipercaya, dianggap gila misalnya. Seseorang yang kemudian bisa melahirkan gagasan yang besar, biasanya sebelumnya dianggap gila ataupun dianggap tidak mungkin. Tapi terjadi dan sejarah memberikan jalannya sendiri. Mudah-mudahan Demokrat dan juga politik Indonesia memberikan jalan untuk itu bagi kepemimpinan muda yang bisa sama-sama kita bangun. Presidensial threshold akan menjadi ganjalan. Ya. Karena kita tahu dengan presidensial threshold 20% kursi,
dan 9 kursi yang ada di Senayan ini, maka by theory akan ada 4 pasangan. Kan nggak mungkin kan merata semua 25%. Iya. Tetapi 2 perhelatan terakhir ini hanya diisi 2 pasangan calon saja, karena ada satu kekuatan politik, oligarki politik yang memborong hampir semua partai politik. Paling tidak sekarang 6 partai politik di istana, 3 di luar istana. Sangat mungkin terjadi slotting masuk ke sana nggak susah. Bukan nggak susah, sangat susah. Apa yang ingin diupayakan oleh seorang Mas AHY? Iya, jadi saya melihat memang ini juga saya berdiskusi dengan bukan hanya kader tapi juga berbagai pengamat politik lah. Memang idealnya Indonesia itu tidak hanya memiliki 2 kekuatan politik besar. Hari ini kita belum bisa disamakan dengan katakanlah Amerika Serikat. Sudah menjadi bipartisan, bipolar, Demokrat lawan Republicans. Tahun ke tahun, dekade ke dekade, sudah kuat platformnya. Nah, Indonesia ini kan selain diversity keberagaman, kemajemukan kita, identitas dan lain-lain, memang tidak bisa secara tidak natural, secara dipaksakan menjadi politik yang terbelah 2. Terlalu tinggi cost-nya. 2019 keberlanjutan dari 2014 kebelah Indonesia. Walaupun setelah itu seolah-olah anti klimaks yang saling berlawanan bergabung jadi satu dalam pemerintahan. Pengikutnya enggak. Pengikutnya bagaimana? Sudah retak, udah pecah-pecah dan ke bawah sampai dalam berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu saya sih berharap ada lebih dari 2 alternatif kekuatan. Mungkin 3. Kalaupun 4 itu sulit 3, tetapi lebih dari 2. Dengan demikian masyarakat pun masih punya alternatif, tidak langsung ikut kiri atau ikut kanan, 01 atau 02. Kok nggak ada pilihan lain? Kok nggak ada bagi mereka yang mencari jalan tengah misalnya? Oleh karena itu saya berharap ikhtiar kami membangun kebersamaan dan juga trust ataupun paling tidak chemistry building lah dengan sejumlah kawan-kawan sahabat partai politik lain. Jadi kalau kita ketemu nanti paling tidak sama-sama kita punya bukan ambisi tetapi punya harapan menjadi alternatif misalnya begitu, ya kita ketemu nanti. Tetapi berbicara 2024 ini kan Bang Refli, elektabilitas dan juga tiket koalisi. Dua-duanya harus saling itu ditentukan pada tahun 2023. 2023. Kalau sekarang mungkin terlalu dini. Tetapi komunikasi harus dilakukan dari sekarang gitu. Dini tapi 2,5 tahun lagi. Iya. Kemarin juga kayaknya baru 2019 sudah lewat lagi 2021 sekarang kan ya. Iya, tapi tetap saja ini ada orang menyebutnya wah ini koalisi istana. Orang menyebutnya Prabowo Puan mungkin. Kalau nggak Prabowo Puan, kalau Ganjar mau dimasukkan ke sana, Ganjar Sandiaga Uno, nggak mungkin Ganjar Prabowo atau Ganjar katakanlah Puan misalnya. Tiba-tiba ini ada partai yang lompat pagar istana, nggak tanggung-tanggung, mau konvensi partai bukan partai Demokrat, tapi partai Nasdem, mau gandeng Golkar sebagai wakil presidennya, karena Nasdem dan Golkar cukup. Tadi Gerindra cukup. Nah, jangan-jangan AHY ini ngincar porsi yang ketiga ini, jangan-jangan. Saya melihatnya peluang terbuka. Kan maksudnya baik itu koalisi istana, koalisi di luar istana, koalisi lompat pagar, atau masuk pagar lagi? Masuk pagar, luar pagar, atas atap, di bawah atap, semuanya masih ada kemungkinan. Namanya juga politik yang cair ya. Tadi 360 tadi. 360. 360. 360. Nantilah 2022, 2023 makin kelihatan bentuknya. Kalau sekarang masih samar-samar semuanya begitu. Jadi apakah Mas AHY ingin mengatakan bahwa justru posisi AHY sekarang jauh lebih strategis dibandingkan calon-calon lainnya yang bisa saja terkena kotak-kotak skat? Ya, saya nggak mau mengatakan saya lebih strategis ya, tetapi kalau dilihat memang sekali lagi realitas politik Indonesia itu seseorang boleh punya elektabilitas yang tinggi, tapi tidak punya kendaraan, maka sulit dia untuk bisa menggunakan kendaraan itu untuk mencari kendaraan lain, dan setelah itu punya kendaraan besar, bareng-bareng melaju masuk ke dalam stadion pertandingan. Sebaliknya, orang yang punya kendaraan kuat, mesinnya hebat, udah dimodifikasi macam-macam, tapi si drivernya itu juga nggak tangguh dan juga tidak laku jual, artinya juga nggak kemana-mana kendaraan itu. Jadi mesinnya hebat tapi drivernya kagak ada. Nah, justru harus dicari driver yang tangguh dan siap membawa kendaraan itu. Nah, ini pertarungannya. Saya rasa semua politisi punya tantangan serupa. Ada yang merasa saya sudah aman, saya sudah punya partai, tapi elektabilitas mungkin belum cukup.
Sebaliknya, saya sudah punya elektabilitas, paling tidak selalu 5 besar misalnya begitu. Tapi begitu cek kendaraan saya mana ya, saya harus mendatangi dulu, melamar dan lain-lain. Seperti perkawinan nanti kan, seperti pernikahan, harus jangan dipaksakan sebetulnya kalau yang paling bagus itu kan, tetapi suka sama suka gitu ya. Tapi kalau sepertinya ya udahlah karena adanya ini dipaksakan begitu, belum tentu langgeng juga. Nah, oleh karena itu ini tantangan semua politisi, termasuk Demokrat. Kita punya sejumlah politisi yang juga punya. Kalau begini kan biasanya gampang ngelak-ngelaknya. Nah, kalau pertanyaan begini yang terukur begini biasanya nggak bisa mengelak, kecuali nggak mau jawab. Ya. Ada 9 partai di parlemen, keluarkan 1 Demokrat, berarti ada 8 partai. Ya. Tolong urutkan, sorry, tolong urutkan. Menurut Mas AHY, partai mana yang Mas AHY merasa at the most on the top untuk bisa diajak kerjasama enak dan paling bawah? Ini tantangan, challenge. Diurutkan. Saya rasa saya tidak akan menjawab karena saya belum punya urutan itu gitu. Oke, 1 belum punya urutan. Iya. Oke, saya tidak bisa memaksa kalau begitu. Iya. Paling tidak, coba sebutkan 2 partai dengan preferensi. Sama jawabannya. Sama jawabannya. Ini benar-benar politisi. Itu dia. Kalau tentara langsung jawab tuh. Tentara sudah siap. Oke lah. Oke, 1 pertanyaan terakhir karena sudah dikasih jempol ya. Iya. Saya ingin skala meter ya. Seorang AHY ini adalah, kalau misalnya saya katakan seorang yang open mind dan extrovert. Extrovert, oke. Ya kan? Open mind yang introvert. Atau in between dari itu semua. Nah, kalau pakai skala meter kita bicara ekstrovert dan introvert dulu ya. Kalau yang 100% itu berarti ekstrovert, introvert sekali 0%. Berarti mediannya tahu ya? Iya. Nah, Mas AHY berada di poin ke berapa? Di persentase ke berapa? Di angka berapa? 0 sampai 100 skala meternya. Saya bisa bermain di 40 sampai 60. 40 sampai 60. Ya, jadi tengah juga. Artinya begini. Mungkin saya yang lebih baik menjawab istri saya mungkin, karena namanya karakter orang itu tidak hanya dalam politik. Tapi paling tidak kita mempersepsi diri kita. Iya. Nah, tapi kalau saya lihat begini, saya termasuk sebetulnya kalau banyak orang mengatakan true leaders are introvert. Katanya gitu. Karena dia banyak menyendiri dan memikirkan dengan baik, nggak yang begitu-begitu gitu. Tapi dalam kondisi terkini juga tidak bisa kita berdiam diri saja tanpa menunjukkan keberanian kita, leadership kita. Itulah makanya saya mengatakan saya nyaman bermain di tengah saja, sehingga ada 40 tadi ya. 40 sampai 60% saja, sehingga kalau dianggap saya bisa nggak berkomunikasi dengan yang lain, sangat bisa. Tapi dalam berbagai isu tertentu, memang ini dalam konteks ya. Apakah saya menyendiri? Yes. Karena perlu setelah mendapatkan semua masukan, saya harus menyendiri. Keputusan terakhir kan seorang pemimpin, bukan yang lain. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun begitu. Jadi cocok sekali kalau untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat karena Partai Demokrat mainnya di tengah-tengah. Mainnya di tengah. Ya, makasih banyak ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Kasih direct access bang. Apa? Direct access kasih. Iya dong. Ya. Oke. Makasih. Oke, makasih banyak. Ya, sahabat era saya lihat itu tadi bincang-bincang saya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Banyak yang kita bicarakan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan kita bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan mudah-mudahan 2024 akan ada kejutan-kejutan. Cia. Terima kasih.